pagi guys. Hari ini Kamis tanggal 9 ya. Tanggal 9 kan? Ya, tanggal 9 Mei. Jadi tanggal merah ya guys. Hari ini hari kenaikan Isa Al-Masih. Dan masih jam 5 pagi guys. Tapi gue udah bangun karena gue mau goes ke Peak nih dari Pluit. Dan hari ini lihat dong guys, gue pakai baju apa. Wow, Michigan State Cycling Club jersey. Tapi nggak official ya guys, karena Michigan State sebenarnya nggak punya cycling club sih. Gue bikin sendiri. Oh, ada namanya, ada logo yang gue bikin sendiri. Wah, ini gue jadi lebih pede. Nah guys, gue lagi siap-siap nih pakai sepatu. Pas gue kencengin, aduh, ininya strapnya copot ya kayak robek tuh. Wih, ya untung nggak kejadian pas riding ya. Cuman ya ini emang sepatu. Ini mau santik model apa gue lupa nih. Ntar gue tunjukin di layar deh. Ya memang sepatunya nggak mahal ya, murah ya. Emang ya lu lihat sendirilah dari tampilannya. Ini juga ya gue waktu itu kan baru mulai belajar pakai klit, belum tahu beneran bakal pakai klit apa enggak, jadi ya gue belinya yang murah-murah aja. So ya ternyata kurang tahan lama juga ya, ini robek di sini. Jadi tapi padahal ini enak loh guys, dan gue baru setting lagi dikit nih. So gue ada sepatu klit satu lagi sih yang ini ya. Cuman nih kayak gue rada kegedean deh satu nomor. Jadi yang ini yang bagusan dikit nih, merek Speed, modelnya apa gue juga lupa. Cuman kayaknya gue mau beli ini yang satu nomor di bawah deh. Cuman ya hari ini gue pakai flat dulu deh, karena perginya mau lumayan jauh juga ya. Nggak pede juga kalau pakai yang ini karena belum biasa. Nanti gue coba puter-puter komplek latihan pakai ini dulu deh, baru riding ke jalanan deh. Let's go. Oke, seperti lo lihat gue ada di lingkaran Peak ya. Jadi itu Seci. Ini bangunan yang lagi dibangun, gue nggak tahu apa. Probably office tower. Ini Agung Sedayu Tower, Indomart Tower ya. Dan situ jalan menuju Cove Island tuh guys. Ya udah deh, udah sampai sini nanggung ya. Kita might as well goes all the way sampai Cove Island. Let's go. Halo pagi guys. Jadi ini gue lagi perjalanan pulang ya dari Cove Island. Cove Island lewat dikit, apa sih namanya? River Walk ya. Ya. Jadi nggak nyampe Peak 2, tapi tadi gue udah goes pagi dari rumah sampai River Walk. Terus sekarang gue lagi on the way balik ke rumah ya. And I thought ada konten tambahan nih guys. Jadi gue mau beli my first road bike. Yeay. So banyak orang bilang kalau lu pengen sesuatu sebaiknya lu jangan langsung beli, karena bisa jadi lu itu impulsiveness ya. Jadi mau beli karena impulsiveness lu. So it's better to wait for 2 weeks. Kalau lu buy 2 weeks lu masih beneran kepengen barang tersebut dan lu ada dananya gitu ya, then go ahead and buy it gitu. Jangan impulsif gitu. So gua kan udah main sepeda dari Oktober lah ya, Oktober tahun lalu ya, dan makin lama makin senang gitu. Jadi sekitar di bulan apa kemarin, Maret awal, gue tuh mulai mikir kayaknya gue pengen beli road bike deh. Karena bukannya karena apa-apa ya, tapi road bike tuh kayaknya gue bisa goes lebih jauh, makan waktunya nggak selama itu kalau mau goes rada jauhan dikit. Itu aja sih. Jadi makanya sekarang gue mau beli my first road bike. Dan setelah 2 bulan, hampir 2 bulan lah ya, keinginan tersebut belum gue jadi udahlah nggak usah lah. Jadi menurut gue ini bukan impulsif sih ya, memang seneng gitu ya. So akhirnya gue memutuskan beli road bike entry level aja.
karena ya menurut gua segala sesuatu sebaiknya jangan dimulai dengan langsung bang gitu ya. Menurut gua sih dalam hal kayak ginian lu beli dulu waktu yang terjangkau, yang will not break your wallet. Nah nanti kalau lu setelah setahun 2 tahun lu beneran seneng and you wanna ascend to the next level whatever that is, baru lu consider upgrading. So with that said, gua ada konten tambahan ini, kita mau bahas 4 sepeda entry level yang gua lagi considering nih guys. So maybe nanti kalau ada dari kalian yang goeser juga dan pernah ada pengalaman dengan salah satu dari sepeda yang gua akan list ini, maybe you can give me kasih masukan lah atau kasih apa gitu so that I don't make the wrong choice ya. Anyway, on ascending order ya. Jadi ini dari yang paling gua considering paling rendah sampai ke yang gua paling pengen nih kayaknya yang mana. Kita mulai dengan urutan nomor 4 adalah Trek Domain AL3. Wih, jadi ini frame berbahan alloy. By the way, gue consideringnya frame alloy dulu ya guys. Bukannya apa-apa, frame karbon juga ada yang harganya terjangkau sih. Cuman gue dengar kalau karbon tuh kalau sampai ada retak atau rusak dikit aja udah that's it, nggak bisa diperbaiki. So I think for an entry level bike it's a little bit gimana gitu ya. So jadi menurut gue aluminium yang sekarang juga udah cukup ringan kok ya. So we don't have to be inilah berapa persen sih beda di performance ya kalau lu pakai karbon dibandingkan alloy yang bagus gitu ya. Anyway, so jadi Trek Domain AL3. Nah, kenapa gue pilih Trek Domain AL3? Kenapa gue consider maksudnya? Trek Domain AL3 ini tentunya brandnya Trek ya. Jadi lu tahu QC dan build-nya pasti bagus lah, karena itu merek yang cukup ternama di dunia persepedaan. Itu pros-nya ya guys ya. Jadi secara brand, secara QC, secara build pasti superior. Nah, dia juga udah disc brake. Dan kalau nggak salah grup setnya Sora deh guys. Jadi 9 speed ya. 9 speed tuh ya enough lah ya. Nggak gimana banget. Gue juga sepedaan juga paling di situ-situ aja kan. So I think it should be enough for me gitu. Jadi prosnya itu warnanya juga bagus ya guys. Lihat biru bukan navy tapi biru cerah lah gitu. White catchy, gue suka. Nah consnya yang jual tempatnya jauh. Ada di Serpong di mana gitu. Bukan BSD, lebih jauh lagi. Tapi kemarin gue lihat di Google Map, anjrit jauh cuy. Terus dan kayaknya stoknya juga udah lama ya guys ya. Jadi dia udah bukan toko sepeda lagi. Ya sangat disedihkan. Banyak toko sepeda mulai berguguran ya kan kiri ya. Jadi dia juga kayak udah ganti bisnis gitu loh. Jadi ini cuma ngabisin stok aja. Makanya harganya miring guys. Jadi kalau nggak salah ini dijual di 13,6 atau berapalah gitu. 13, something. So quite a good price. Cuman consnya satu lagi selain jauh dan barang lama, dia nih sebenarnya kalau lu lihat dari geometrinya bukan road bike ya guys. So it's a gravel bike sebenarnya. Which is ya masih okay for my needs, cuman ya gua kan nyarinya road bike ya. Jadi kalau dapet ini kayaknya rasanya rada gimana gitu loh. So ya itulah pros dan cons dari pilihan yang keempat ini. Pilihan yang ketiga, berisik. Pilihan yang ketiga international brand juga, yaitu Specialized Alley E5. Jadi ini bukan Specialized Alley Sprint ya guys. So Alley E5 ini di bawahnya lah. Bahannya alloy juga. Dan ini Sora juga, jadi 9 speed juga. Rim brake, jadi bukan disc ya. So a little bit of a step down dibandingkan yang Trek Domain AL3 karena brake-nya masih rim, which is buat kebutuhan gue sebenarnya no big deal juga sih. Cuman gue tentunya lebih prefer disc brake lah ya, karena
ya gue rada seneng juga tuh nanjak. Tentunya kalau ada tanjakan pasti ada turunan gitu kan, so I would rather have disc brake. Jadi tuh consnya di situ. Prosnya ya kembali lagi Specialized, mereknya bagus ya, pasti build, QC-nya pasti bagus. Nah, toko yang jual juga deket, ada di BSD, Mozia Loop ya. Jadi ya nggak dibilang deket juga nggak, di jauh juga nggak sih, itu mah oke lah. Dan yang jualan baik banget sama gue kemarin, gue nanya-nanya banyak pertanyaan, dengan sabar dia ladenin. Dan harganya didiskon dari 24 ke 14. Jadi secara harga sih mirip-mirip lah ya, track domain sama Specialized Ale E5 nih. Cuman consnya satu, cuman available di size satu di bawah gua atau satu di atas gua. Buat ya mungkin karena tinggi gue average lah ya, jadi size yang average habis. So tentunya seperti kita tahu, sepeda lebih baik jangan kegedean ya. Kalau kekecilan satu nomor sih katanya masih doable lah. Cuman tight corners lu harus hati-hati karena ban depan lu bisa kena bagian depan sepatu lu. That's it gitu. So that's one of the cons. Satunya lagi warnanya tersedia cuma di satu warna dan itu hijau lumut guys. I don't understand why mereka bikin warna ini. Ya itu dia sih, warnanya sih nggak ini banget deh. For a road bike, you know, you want it to be shiny and you know, lumayan sedikit inilah drawing attention gitu ya. Tapi dengan warna ini kok kayaknya malah have an adverse effect nih guys. Yeah, but that's it, that's the cons. Dia ada di urutan ketiga. Nah, di urutan kedua yang sebenarnya sampai kemarin masih menjadi urutan pertama nih ya guys, adalah Polygon, merek lokal ya. Polygon Stratos S5D. Ya Polygon, like we all know, mereknya cukup ternama juga ya. Bahkan di kancah internasional pun Polygon yang Helios tuh cukup ternama, dipakai juga sama professionals. Bahkan di balapan-balapan bergengsi seperti Tour de France. Cuman gue bukan mau beli Heliosnya, gue mau beli yang level, yang mid levelnya Polygon berarti ya. Yang di bawahnya ada yang apalah, gua nggak gitu hafal, tapi yang di atasnya kan Helios tuh yang karbon. Nah, karena gua mau beli yang alloy, gua mau belinya jadi S5D. Nah, prosnya banyak obviously, disc brake, group set 105 ya, anjrit, udah keren banget itu sih menurut gua dengan harga yang mereka berikan ke gua. Promonya S5D kemarin model 2022 di 13 juta. Jadi ini menurut gua udah wow banget dah. Gua udah inden, gua udah semangat aja nih. Cuman, nah, consnya tuh jadi bukan berada pada sepedanya ya guys ya. Consnya berada di, ini kayaknya ada some internal issues yang mereka juga nggak mau info orang gitu atau gimana gitu. Jadi begini guys, kronologinya gue ceritain. Jadi gue tuh udah inden sebenarnya dari 3 minggu lalu ya, 3 mingguan lalu lah. Karena gue lihat, wah harganya segitu, grup set 105, gue tanya teman-teman gue juga, wah itu udah bagus banget tuh, ya kan, Polygon Stratos termasuk sepeda yang inilah, apa namanya, boleh diandalkan gitu. Nah, gue juga udah lihat stok S4 ya, S4 lama yang rim brake nih, stok lamanya S4, S5 kan kira-kira mirip-mirip lah, cuman beda grup set sama dia udah disc brake gitu ya, warna juga lebih keren lah, warnanya putih gitu, so gue udah lumayan set nih di S5D. Jadi gue inden dong, ke rodaling dong. Cuman anehnya udah 3 minggu nih sama sekali belum ada kabar, bahkan estimasi aja ya guys. Jadi gue sebenarnya ke rodalingnya gue nggak minta kayak kapan datangnya gitu. Gue nggak gimana banget karena gue ngerti lah ya, as somebody yang kerja di pabrik gitu, gue juga tahu lah ya kan, sometimes komunikasi antara PPIC dan divisi-divisi lainnya ya gimana ya, ada hal-hal konfidensial yang mereka juga nggak dikasih tahu gitu kan. So I understand, gue nggak terlalu overbearing gimana gitu ya. Tapi gue cuma nanya ke rodalingnya gini loh, kalian ini kan bukan reseller ya, kalian ini kan beneran official outletnya lah istilahnya dari Polygon tersebut. Apa
pelanggan nih nggak bisa dikasih kayak ini kayak ya kan ETA lo namanya, estimasi lah ya kan. Oh Pak, statusnya sorry saya nggak bisa bilang terlalu banyak atau gimana, cuman frame-nya udah ready kayak atau gimana, cuman tinggal nunggu apa ya. Itu kan dengan begitu ada rasa kepastian gitu ya. Menurut gue sih itu wajar-wajar aja dong ya kan. Nah kok nggak ada kabarnya gitu ya, cuman kita sih nggak curiga amat ya. Ya udahlah ya, mau gimana lagi gitu, tunggu sabar aja. Toh gue juga nggak buru-buru kan. It's not like I'm getting this bike for a specific event lah yang harus gue ikuti dalam waktu sebulan lagi atau apa. So no big deal, gue juga nggak terlalu gini. Nah cuman yang bikin ini one of the biggest con menurut gue ya, biggest disadvantage lah dari pilihan nomor 2 ini, yang sampai kemarin masih jadi pilihan nomor 1 adalah Polygon kan baru posting nih di Instagram mereka. Jadi mereka mau keluarin tampilan-tampilan baru ya dari model-model mereka. Nah anehnya semuanya ada S2 sampai S7 ya guys ya, kecuali S5. Jadi dia S2-nya ada new look, S3-nya ada new look, S4-nya ada new look, tapi dia habis itu langsung loncat ke S7 guys yang karbon. S5-nya itu di phase out. Di postingan Instagram nggak ada. Di website-nya juga mereka hilangkan itu S5. Di bagian road bikes mereka tuh S5 kok nggak ada, nggak bisa diklik lagi gitu. S5D ya. Nah, dan anehnya lagi S4 tersebut keluar S4D-nya guys. Jadi yang versi disc brake tapi grup setnya masih Tiagra, dan mereka harganya 14 juta. Nah ini kan menurut gua aneh ya. Kayaknya mereka mungkin melakukan satu kesalahan lah pas bikin promo atau gimana. Ya nggak make sense lah guys. Kalau S4D-nya grup set Tiagra, ya itu kan udah pasti di bawah S5 ya, kan namanya S4 nih. Harganya 14 juta. Ya semua orang pasti mau belinya S5D yang grup setnya 105 tuh, udah speknya di atas. Terus udah gitu grup setnya 105. Iya kan? Jadi ini mereka, gua nggak tahu deh, ada yang making a mistake atau mereka sengaja mau phase out S5-nya ya. Jangan-jangan sebenarnya udah nggak ada stok, tapi bilang aja ada lah biar orang nggak considering merek lain. Itu sih menurut gua rada kurang gimana gitu ya. Tapi kalau misalnya stoknya ada dan mereka mau launching S4D nih yang istilahnya bakal jadi ganti S5D, ya harusnya mereka cepet-cepet buru-buru mau ngabisin stok dong ya. Kalau nggak kan itu nanti lama-lama jadi barang rongsokan di pabrik gitu. Ya kan? Ya itu sih hanya menurut gua aja ya. Gua nggak tahu kejadian sebenarnya gimana. Ya kan mereka sekarang pasti mungkin rada bingung ya. Lah gue mau launching S4D nih, tapi S5D-nya gue mau jual juga dengan harga di bawah, ya kan pasti cannibalize the potential dong itu ya. Ya saya nggak ngerti lah, cuman jadi kan karena mereka juga aneh gitu ya, kayak terlalu merahasiakan, nggak mau kasih tahu ETA nggak ada, kabar nggak ada. Padahal nih kan kembali lagi gue pesennya di ini ya, bukan di reseller gitu loh. Gue pesennya sama official store-nya lah, istilahnya official store-nya langsung ya. Masa lu nggak bisa ada estimasi basic sih gitu ya kan. So that's the cons guys dari Stratos S5D. Dan nah gua jadinya sampai kemarin juga considering S4D nih ya kan. S4D-nya soalnya kelihatan S4D ini, nah yang lebih mencurigakan lagi S4D-nya itu warnanya hampir mirip sama S5D guys. Warnanya putih juga, putih pearl gitu ya, persis sama S5D. Nah ini kan yang membuat gue jadi lah, kok kayaknya S5D nih jadi S5D yang baru ya. Ya so itulah, ada hal-hal yang gue rada aneh ya. Nah kemarin videonya gue cut dulu ya biar nggak kepanjangan. Oke, jadi kemarin gue lagi iseng-iseng buka Instagram. Ya mungkin karena gue lagi banyak researching sepeda gitu ya. Tiba-tiba muncul satu ad, satu iklan. Ini guys, frame sepeda namanya Shadow, modelnya Pave.
Nah, ini adalah frame sepeda road bike berbahan titanium. Nah, to be honest, gue nanya teman-teman gue juga mereka nggak pernah dengar tuh ada frame sepeda titanium ya gitu. Cuman yang pertama menjadi bahan yang pertama membuat gue kok keren ya, itu warnanya guys. Seperti lu lihat warnanya silver gitu ya guys, chrome gitu. Nah, gue pikir harganya bakal mahal dong. Ternyata framenya aja harganya 13 juta guys. Jadi ini menurut gue harganya masuk akal sekali sih. Karena apa? Karena kemarin gue research titanium ini dia itu 10 kali lipat lebih kuat dari karbon ya. Nah, gue nggak ngerti nih 10 kali lipat tuh maksudnya secara tensile atau apa secara shear strength ya. Cuman ya mereka bilang 10 kali lebih kuat dari karbon, dan umurnya juga 10 kali lipat lebih lama dari karbon guys. Kenapa lebih lama? Karena titanium ini dia secara alami dilapisi dengan titanium dioxide ya. Yang kita tahu sendiri titanium dioxide itu sama sekali tidak bereaksi terhadap asam, alkali, sama sekali nggak ada reaksinya. Anjir, sana macet banget, ada apa ya? Jadi life expectancy dari titanium frame itu adalah 50 sampai 100 tahun guys. Jadi this sepeda will literally outlast you, outlast kita semua. Dan the good thing about titanium is dia jauh lebih ringan daripada besi ya, jauh lebih ringan daripada besi dan jauh lebih kuat. So that's definitely a plus point for me. Dan mereka tidak mengalami rust seperti besi karena tadi tidak bereaksi terhadap ada yang nyapu. Mereka tidak bereaksi terhadap zat-zat di luar sana ya, bahkan asid maupun alkali yang cukup korosif mereka tidak bereaksi terhadap itu. So they will last a lifetime. Aduh, mobil sembarangan aja jalan, nggak ngeliat kanan kiri. Itu deh sepedaan di sini ya guys. Itu dari sisi tampilannya, dan dari sisi kekuatannya mereka juga nggak fatigue seperti aluminium alloy ya. Jadi mereka tidak akan mengalami fatigue tuh bahasa Indonesianya apa gua nggak tahu. Cuman ya mereka lebih tahan rusak lah. So menurut gua pros-nya banyak banget ya. Cons-nya apa? Satu, karena dia cuma jual frame, jadi kalau gua mesti custom harganya bakal sedikit mahal guys. Cuman kemarin gue hitung, say gue upgrade gue pakai full Tiagra lah ya grup setnya. Full Tiagra itu kalau nggak salah grup setnya yang udah termasuk FD dan bottom bracket ya, itu di harga sekitar 5,6 sampai 6 lah gitu ya. Ya anggap aja 6 deh ya, worst case scenario dulu. Siapa tahu kalau beli langsung sama tokonya dapat diskon. Ya. Jadi 6 13 tambah 6 19. Wheelset mungkin gue nyari yang sekitar harga 2 sampai 3 lah ya. Anggap 3 deh. Jadi itu kan udah 22. Headset mungkin another 2 million. Ya mungkin worst case scenario I end up spending about 24 juta ya guys ya. Cuman mungkin kalau gue saving here and there, group set bisa dapat lebih murah, wheel set juga bisa dapat lebih murah, headsetnya bisa dapat lebih murah, saddle sih nggak usah lah, gue banyak di rumah, pedal juga gue ada, so mungkin bisa. Dan kalau misalnya frame-nya, karena itu ready stock ya, dan gue tahu stoknya udah lama juga di tokonya, so maybe they are pretty excited to get rid of it. So mungkin gue bisa dapat di angka 20 kali, 20 sampai 22, that's the range kalinya ya, yang I'm willing to go for this bike gitu. Which kalau selalu pikir-pikir lagi, added durability-nya will make up for the price increase sih dibandingkan sepeda-sepeda konsiderasi gua yang lain. Ya, dan another pro is
toko yang jual dekat banget sama rumah gue cuy. Literally gue bisa naik Grab atau aduh tangan gue semutan Bentar ya, ada tanjakan sedikit, tangan gue semutan lagi. Oke, jadi prosnya banyak ya guys sepeda ini, makanya itu jadi pilihan nomor 1 gua sekarang. Cuman ya ada konsnya sih, konsnya satu, dan ini menurut gua bukan cons karena warnanya gue suka ya, dan warna ini menurut gua bikin unik gitu loh, frame titanium gitu. Jadi warnanya cuma available di chrome tentunya karena titanium tersebut nggak bisa dicat ya guys. So ya warnanya cuma bisa gini aja deh, as long as you have this bike. Mungkin buat some people is a bit plain ya, tapi buat gua unik sih, dan gua seneng juga warnanya. Gua mau stop ya guys, bukan mau mengistirahatkan kaki, tapi masih ada tangan gua nih. Tangan gua yang kanan benar mati rasa guys. Saking semutannya. Gua mau ganti gigi ya nggak bisa, cannot feel the shifter. Jadi gue berhenti bentar buat istirahat tangan. Waduh, tapi ini di sini jalan raya sini nggak bisa berhenti. Ya udah, gue pelan-pelan aja deh. Berisik juga sih di sini, nggak bisa ngobrol ya. Lucu aja nih mau naik gigi nggak bisa. Oke, udah mulai kerasa naik gigi 2 kali. Oke, sip. Ya. Nah, another cons is dia masih external cable routing ya, jadi kabelnya di luar frame. Kayaknya di antara 4 pilihan tadi satu-satunya yang external routing deh, yang lainnya udah internal routing. Gua nggak tahu kenapa, mungkin rada susah kali ya ngebor titanium kali ya. Soalnya FD-nya juga diklem guys, jadi sama kayak Specialized Ale E5 ya, FD-nya masih diklem, bukan di las gitu. So I don't know why, but ya mungkin ya nggak tau lah. Tapi pokoknya ya kabelnya jadi sedikit kelihatan ya. Tapi kalau mekanik lu jago sih, dia bisa ngumpetin lah kabel tersebut ya. So not that big of a deal. Consnya menurut gua jauh lebih kecil lah dibandingkan prosnya yang gua dapatkan dari frame ini. So, gitu deh, in conclusion, sorry ya guys, ini udah rame nih. Jadi, suara gua kependem sama suara kendaraan. So, conclusion, part itu gua lagi considering. Nomor 4, track domain AL3, bahan alloy. Ketiga, Specialized Ale E5, bahan alloy juga. Kedua, adalah Polygon Stratos S5D or S4D akhirnya, kita nggak tahu ya. Kalau skandal yang tadi gua ceritakan mungkin benar, so maybe I'll end up with S4D. Tapi menurut gua all these other 3, gua bakal only get one of them kalau something really wrong happen with my first choice guys, which is the Shadow Pave. Jadi kalau misalnya nih ternyata wah pak, ternyata setelah di total kalau mau di custom best price-nya di 20 berapa gitu, udah dekat ke 30 gitu ya guys ya. Menurut gue rada kurang worth it gak sih kalau 30, karena dengan harga segitu mah gue udah bisa dapet bangsa-bangsa kayak ya yang lebih bagus lah ya. Jadi carbon frame juga. Jadi menurut gua sih kalau udah segitu gua bakal mengurungkan niat gua. Cuman I don't think so sih kalau gua grup setnya Tiagra ya. Kayaknya I'll end up with low 20s deh, atau bahkan mungkin bisa high teens gitu. 19 if I'm really lucky gitu ya. Kalau misalnya gua nego frame-nya ke 10, dia bilang udah ambil lah. I think I would probably end up with that. So
hari ini gue akan mengunjungi tokonya karena deket banget memang dari rumah gue, dan 1 jam lagi dia udah buka. So ya nanti jadi bakal ada konten gue visit toko sepeda yang jual itu ya, Shadow Pave. Oke deh guys, nih gue udah mau sampai rumah gue. Thanks for accompanying me today, all the way dari Gulf Island. Wih, total gue hari ini sepedaan 20-an kilometer. Pretty good. Pace-nya juga santai karena banyakan ngobrol nih ya guys. Gak apa-apa, ngobrol sambil workout, so it's a good thing to do. Sip.